dipermudah setiap urusan dan dipermudah untuk mendapatkan ilmu. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya untuk peserta offline maupun online untuk mempersiapkan apa-apa saja yang mendukung dalam mempelajari ilmu ini, karena Imam Syafi'i pernah menyinggung berkenaan dengan ini, al-ilmu saydun wal kitabatu qaid. Ilmu itu seperti buruan dan tulisan itu seperti ikatannya. Kepada Ustadzuna Abdi Fathur Rahman SMSI, kepadanya kami persilakan. Mau pakai ini enggak? Tes, tes. Oke. Bismillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ikhwah wa akhwat sekalian, wabil khusus tulab dan talibat Ma'had Karim bil Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-8, benar ya? Dari daurah Tuhfatul Atfal, yang kali ini kita akan membahas bab ahkamul mad. Kalau pekan lalu kita membahas aqsamul mad, pembagian-pembagiannya dengan perincian yang berkaitan dengannya. Sekarang kita membahas hukum. Kalau membahas hukum berarti nanti maksudnya adalah kadar panjang bacaan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, mad itu sendiri artinya itolatus saut, memanjangnya suara, memanjangnya bacaan. Berarti nanti hukumnya bukan lagi hukum idgham, bukan lagi hukum ikhfa, bukan lagi hukum gunnah, tapi hukum panjang. Berapa panjang yang dibaca? Apakah 2, 3, 4, 5, 6? Nah, nanti kita akan perincikan di masing-masing bahasan berikut. Baik, kita akan baca dulu seperti biasa matannya atau bait yang berkaitan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Al-Muqri Sulaiman ibn Husain Al-Jamzuri rahimahullah. Ahkamul mad. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Bacanya wahya ya. Perhatikan bait ke-42, jangan dibaca wahia karena lagi-lagi alasannya daruratus syi'ri, menimbang pola syair yang berkaitan dengannya. Wahya ini maksudnya wahia, hia dalam bahasa Arab artinya dia, perempuan ya, atau adalah ya. Jadi baca nanti wahyal wujubu wal jawaz wal luzum. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Ada yang memakai dengan sukun bimuttasil yu'ad, ada yang memberikan harokat kasrotain bimuttasilin yu'ad. Ya, kalau sesuai dengan timbangan syair sebenarnya lebih pas dengan sukun ya.
Jadi fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Itu lebih pas sebenarnya. Tapi boleh juga kalau mau pakai fi kilmatin wa dha bimuttasilin yu'ad. Gitu ya. Tapi ini di PDF yang saya pegang ini ada salah tulis nih. Jadi shotnya tidak sukun ya. Seharusnya bimuttasil. Sin shotnya kasroh. Wajaizun maddun wa qasrun infusil. Kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. طيب اقرأوا واحد اثنان ثلاث. Baik, kita akan bahas ahkamul mad, hukum-hukum mad. Lil maddi, bagi mad, pembahasan mad, ada tiga hukum yang senantiasa ada. Ya, lil maddi ahkam. Jadi mad itu ada hukum-hukumnya. Berapa? Tiga hukum. Jadi tiga hukum ini adalah tiga hukum asal. Dan kalau kita bahas mad di pembahasan ahkamul mad, ini sudah masuk kategori mad far'i. Ya, karena mad asli itu sudah tuntas di pembahasan bab sebelumnya aqsamul mad. Karena pembahasan yang bercabang dan pembahasan yang banyak itu di mad far'inya. Jadi kalau kita bisa terjemahkan di sini maksudnya mad far'i ya, bagian bait 42 mad far'i mempunyai tiga hukum. Tiga hukum bacaan ya, atau tiga hukum yang di apa tiga kategori hukum lah ya, kategori hukum bacaan, tiga kategori. Nah, ya kategori hukum bacaan. Apa itu wahyal? Yaitu adalah al-wujub wal jawaz wal luzum. Nah, ini bentuk masdar ya, bentuk masdar. Masdar itu adalah kata kerja kata benda yang punya fungsi sebagaimana kata kerja nomina verba ya dalam bahasa Arab. Masdar. Tapi kalau kita sering pakai dalam ilmu tajwid bentuknya fa'il. Jadi maksudnya contoh pertama itu adalah wujub, maksudnya wajib, mat wajib. Lalu berikutnya jaiz, lalu yang berikutnya lazim. Yang kita sering pakai itu adalah bentuk fa'il ya, bukan bentuk masdar. Jadi satu wajib, dua jawaz, satu jaiz, tiga luzum. Ketika kita berbicara pembagian mat dengan tiga klasifikasi ini, wajib, jaiz, lazim. Ini adalah hukum bacaan yang nanti dibedakan dengan kategori tambahannya. Misalnya, kalau ketemu hamzah di satu kata namanya mutasil. Nah, kalau lain kata munfasil, ya kan? Kalau ketemu sukun lazim. Tapi asalnya ketika kita bicara hukum, maka hukumnya itu adalah wajib, jaiz, luzum. Jadi wajib, jaiz, lazim ini adalah kategori hukum. Ya, artinya nanti wajib itu harus dibaca berapa harokat. Jaiz itu boleh dibaca berapa harokat. Lazim itu harus dibaca berapa harokat. Jadi ini kategorinya kategori hukum. Bukan kategori yang sifatnya khusus. Misalnya ketemu hamzah, ketemu sukun. Ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya
bahwasannya mad far'i itu kan sebabnya dua, entah karena hamzah, entah karena sukun. Hanya dua itu ya, kita tidak bahas sebab-sebab lainnya. Nah, maka eh, sebab hamzah dan sebab sukun ini dirinci lagi dengan hukum yang berkaitan dengannya. Apakah ketika ketemu hamzah dibaca dua, apakah baca sukun dibaca empat, atau bisa beragam bacaannya. Nah, maka dikategorikan tiga bidang ini. Itu ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang lazim. Gitu ya. Jadi ini adalah kategori hukum bacaan. Ketika kita bilang wajib, mat wajib, itu adalah kategori bacaan. Berarti bacaan wajib dibaca sekian. Jaiz, berarti matnya jaiz itu artinya boleh. Boleh dibaca sekian dan segala macam. Ya, seperti itu. Yang pertama disampaikan oleh Imam Al-Jamzuri, fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad. Maka yang pertama adalah mad wajib. Nah, wajib itu gimana suatu mad wajib dibaca panjang? Nanti pemahamannya adalah kalau berarti wajib, panjangnya berarti harus di atas dua harokat. Kenapa? Karena kalau hanya dua harokat, istilahnya qasr. Ya, kita sudah sampaikan, nanti saya akan sampaikan juga di slide ya. Kalau cuma dua harokat, namanya qasr. Qasr itu berarti bacaan paling minimal di atas satu harokat, sehingga dianggap panjang. Tapi di atas dua tidak boleh dinamakan qasr. Namanya mad, artinya lebih dari dua. Jadi dua itu udah kategori panjang. Tetapi di atas dua pasti panjang atau lebih panjang dari dua. Jadi dua itu masuk kategori panjang, tetapi tidak menjadi kadar maksimal panjang dalam bacaan Al-Quran. Karena kan maksimal 6, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau dinamakan wajib, berarti maksudnya dia harus dibaca lebih dari dua. Dalam semua kiroat nanti tidak ada yang membaca mad wajib itu dua harokat. Jadi namanya wajib, ya kan arti kan apa arti wajib itu? Harus, gitu ya. Harus. Berarti harus bacaannya lebih dari dua. Itu maksudnya. Nah, sekarang kapan suatu kata dibaca harus lebih dari dua? Nah, itu baru nanti masuk kategori khususnya, yaitu inja hamzun ba'da mad. Kalau hamzah datang setelah mad. Nah, jadi kategorinya apa? Ada hamzah yang datang setelah mad. Maksudnya mad asli, gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika mad asli atau mad tabi'i bertemu hamzah, tapi di satu kata atau dua kata. Nah, ini baru diserangkan di bagian kedua dari bait ke-43. Di dalam fikil matin, dalam satu kata. Ya. Ingat dalam bahasa Arab, kalian juga sudah belajar bahasa Arab ya. Kalimah itu dalam bahasa Arab adalah kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab apa? Jumlah, gitu ya. Jadi kalau di sini dibilang kilmah, kalimah. Sebenarnya kalimah ya. Ya, ini kilmah ini bentuk menyesuaikan pola syair. Kalimah itu maksudnya kata. Jadi maksudnya setelah mat asli, ketika ada misalnya satu contoh mat asli, ketemu hamzah di dalam satu kata, maka dinamakan dengan muttasil. Penamaan muttasil ini adanya di tuhfah. Di Jazariyah tidak ada namanya muttasil. Adanya langsung nama hukum. Ya. Nah, jadi penamaan muttasil di sana. Maka kita bisa simpulkan wajib itu ketika harus dibaca lebih dari dua harokat, ketika mad asli atau mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kata. Maka dinamakan muttasil. Muttasil karena dia bersambung. Ittasala yattasilu ittisal. Artinya tidak terpisah secara tulisan dan tidak terpisah secara hukum. Gitu ya. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya ya dan kriterianya. Oke. Berikutnya, wajah izun maddun wa qasrun infusil. Wajah izun. Nah, selesai pembahasan wajib. Nanti kalau ditanya, misalnya kita di ujian, dalil mad wajib muttasil. Nah, berarti bait 43 yang dijawab. Bukan di bait 42.
42 ini dalil buat pembagian hukum mat. Ya, baca itu lil madi ahkamun satu tadum wahil wujub wal jawaz wal luzum. Itu hukum. Tapi kalau ditanya bagaimana kriteria mat wajib mutasil, bait ke-43 lah jawabannya. Wajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dhambi muttasil. Semuanya dibaca, tidak dipotong. Karena kebetulan pembahasan ini memang sempurna satu baitnya, ya, tidak dipotong. Oke, berikutnya bait ke-44. Wa jaizun maddun wa qasrun infusil. Nah, perhatikan. Jaiz. Kalau jaiz berarti dia boleh minimal dua. Kenapa? Di sini sudah langsung disampaikan ibaratnya oleh Imam Jamzuri. Dia bisa mat, kalau mat berarti harus di atas dua, bisa koser, berarti hanya dua. Gitu. Jadi jaiz ini kenapa? Boleh jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Ya. Boleh, maksudnya boleh di bawah tiga, berarti boleh dua. Boleh koser. Boleh boleh panjang yang paling minimal. Gitu ya. Bagaimana suatu hukum kata dikategorikan jaiz ketika infusil kulun bikil matin wahadal munfasil. Kalau dia terpisah. Nah, kategorinya berarti sama dengan apa? Mat tobi'i, mat tobi'i, mat wajib yang tadi sebelumnya, cuman beda kriteria. Jadi kriterianya adalah kalau mat jaiz munfasil berarti mat tobi'i atau mat asli ya bertemu hamzah di lain. Nah, lain atau terpisah gitu ya, atau terpisah dengan kata lainnya. Nah, gitu. Terpisah dengan kata lain. Karena infos itu terpisah ya. Artinya secara tulisan nanti dia akan hamzah itu apa? Hamzahnya itu punya hukum sendiri dan tulisan yang sendiri. Mudahnya gini nanti. Hamzah, bagaimana kita nanti menentukan hamzah di dalam satu kata atau dua kata? Karena kan fisiknya sama, ya kan? Fisik hamzah itu sama ya. Dia diambil dari kepala kho. Maaf, diambil dari kepala ain. Kepala ain terus dibuat kecil, kan sama. Bagaimana cara mudahnya? Mudahnya adalah kalau mutasil, nyambung, itu hamzahnya dia tidak punya fisik alif penopang. Alif penopang itu berarti nanti maksudnya alif yang menjadi sebab hamzah kotok. Ya, hamzah kotok. Hamzah kotok itu berarti hamzah yang punya fisik alif sebagai penopangnya. Karena kalau dia nanti punya fisik alif yang menjadi hamzah kotok, dia pokoknya punya hukum dan lafaz sendiri. Beda kalau hamzahnya ditopang, misalnya dalam satu kata tapi ditopang dengan apa? Ya, fisik ya, ya. Atau dia tidak ada penopang satupun, gitu ya, hamzah, tapi dia berdiri sendiri, gitu ya, berdiri berdiri sendiri begitu. Ini ada spidol nggak? Nanti saya mau nulis-nulis kayaknya. Nanti di akhirnya. Kalau ada tolong ya. Kalau enggak ya mungkin nanti ini. Ya contohnya gini. Kalau 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 ini ya, kalau munfas kumutasil berarti hamzanya begini. Ah, gitu ya. Fisik ya, makasih. Hamzanya kecil seperti ini. Dia nggak ada penopang. Umumnya nggak ada penopang. Tapi kalau munfasil itu kan mutasil. Itu dia banyaknya nanti contohnya ada alif dan ada hamzahnya. Namanya hamzah kotok. Ya, pembahasan hamzah kotok itu nanti sebenarnya di Jazariyah ya, perincian teorinya. Jadi dia ada hamzah, terus dia ada alif, gitu ya. Alif sebagai volunteer bagi hamzah, gitu. Itu cara mudahnya. Tapi nanti nggak selalu seperti itu. Saya bicara keumuman aja ya, karena nanti ada yang dia kesannya nyambung, tapi hukumnya nggak nyambung. Nah itu nanti kita bahas di perincian. Oke, berikutnya bait ke-45. Nah, jadi tadi kita dapat simpulkan bait 43, 44 itu membicarakan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Dah, selesai ya. Wajib udah dapat, jaiz udah dapat. Berarti tinggal apa? Lazim kan? Kalau kita mengikuti
bait pertama di bab ini. Tapi sebelum lazim ada pembahasan nanti namanya 4546 ini kalau saya beri judul namanya mulhaqat bil jaiz atau pembahasan yang diikut sertakan dalam pembahasan jaiz ya mulhaqat bil jaiz namanya taruh jadi ini dua bait ini ya bait 4546 ini membahas namanya mad badal dan mad arid disukun ini namanya mulhaqat ya mulhaqat itu mulhaq yang diikutkan atau yang dihukumi tapi asalnya bukan hukum itu jadi dia diibaratkan gitu lah diibaratkan seperti jaiz gitu ya dibahas seperti jaiz artinya jaiz itu nanti hukumnya sama-sama boleh dua gitu ya jadi istilahnya apa mulhaqat bil jaiz mulhaqat bil jaiz hmm, ya seperti itu yang dihukumi seperti hukum jaiz gitu ya ah kedengeran nggak nih apakah sudah kedengeran katanya udah kan udah kedengeran kan udah tadi itu ya catat di belakang saya tadi oh ya tadi ya 835 barusan tadi ada kendala kah suaranya di Zoom? Coba suaranya. Oh, aman. Baik. Oke. Baik ya. Nah, 4546 ini mulhaqat bil jaiz. Jadi nanti yang dihukumi seperti jaiz. Tapi dia bukan kategori mat munfasil. Itu bedakan ya. Makanya penamaan wajib muttasil, jaiz munfasil itu penamaan yang menggabungkan dua kategori. Wajib jaiz yang tadi kita bahas itu adalah hukum bacaan. Berarti nanti bisa baca apakah 2 4 5 6 gitu kan. Mutasil munfasil itu adalah kategori tentang proses terjadinya mat. Mutasil tadi gimana kalau mutasil berarti mat asli ketemu hamzah dalam satu kata. Itu proses ya. Sehingga dia bisa dibaca nanti wajib harus dibatas dua. Jaiz mat asli ketemu hamzah di lain atau terpisah dengan kata lainnya. Itu proses. Jadi ya apakah munfasil itu selalu jaiz atau jaiz itu selalu munfasil? Jawabannya tidak, gitu ya. Kalau wajib apakah selalu mutasil? Ya, ya. Wajib mutasil kebetulan dia harus sama-sama beriringan tuh. Jadi nggak ada mat apa namanya? Nggak ada yang istilahnya mat mutasil tanpa kategori wajib. Tapi kalau mat jaiz munfasil itu dia jaiz itu tidak harus selalu munfasil. Kadang-kadang dia bisa terpisah. Nah, kita akan bahas di sini. Contohnya apa di sini? Di bait ke-45. Wa mithlu dha'in arados sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Yaitu seperti contohnya ketika ada arados sukun. Sukun arid namanya. Ya, ini sukun arid. Nah, ya nanti muncullah istilah mat arid di sukun gitu ya. Arados sukun itu maksudnya berarti sukun yang tidak asli atau bahasa kita sukun sebab wakof. Sukun sebab wakof ini berarti asalnya huruf itu berharokat. Masih ingat kaidah yang pernah saya sampaikan al-Arabi yaitu apa? Latu bedau saya tulis di sini, ya kan? Latu bedau bisawakid wala tantahi bil mutaharrikat. Ya, misalnya kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita wakofkan itu mim, sukunkan juga. Sekarang pertanyaannya apakah mim itu benar-benar sukun? Enggak kan? Itu maksudnya. Jadi berhenti pada suatu kata karena wakaf. Kalau diwasal pasti akan punya harokat. Itu namanya sukun arid. Sukun yang bukan asli dari kata tersebut. Ya, sebab eksternal. Eksternalnya apa? Ya, itu wakaf. Gitu ya. Beda kalau sukun asli yang memang bisa di tengah ya. Misalnya kayak kemarin contoh di hukum nun sakinah tanwin ada kata sundus. Nunnya itu mau kita wasol, mau kita wakaf tetap dibaca sukun gitu ya.
Nah, ini kan disampaikan waqfan, aradhus sukun waqfan karena sebab wakaf ya kan. Udah nyambung ke sini. Contohnya apa? Ta'lamun nasta'in. Nah, di sini nggak ada definisi nih, ya, nggak disampaikan definisi oleh Imam Jamzuri, tapi sudah tersirat, udah apa ya? Udah mencakup dari contoh yang disampaikan. Dari kata ta'lamun nasta'in. Ta'lamun matobi'nya mana berarti? Mu, munya kan? Mu. Nasta'in berarti ai gitu kan? Berarti kita bisa buat definisi sendiri dari contoh, gitu kan? Berarti definisinya apa? Mad asli, gitu kan? Mad asli yang berada di akhir kata dan wakof padanya. Nah, gitu bahasa sederhananya. Saya tuh lebih suka definisi yang ringkas-ringkas ya. Jadi kalau ada definisi yang panjang-panjang silakan aja. Kalau saya kalau masa definisi ringkas tapi dua dapat esensinya. Ya, definisi-definisi itu saya nggak mau tuh panjang-panjang. Ya. Jadi mat asli yang berada di akhir kata dan wakof padanya. Ingat, wakof itu nggak harus akhir ayat. Ya, wakof itu tidak harus akhir ayat. Ya, bayangkan saja kalau kita menghukumi harus akhir ayat, akhir ayat, akhir hayat lagi, akhir ayat ya. Kita baca Al-Baqarah 282, satu halaman tuh, nggak ada yang kuat kan. Jadi wakaf itu kan nggak harus di akhir ayat. Maka hukum mad arid itu bukan akhir ayat, itu mesti digaris bawahi, tapi akhir kata, akhir kalimat itu. Jadi bisa di mana saja selama kita wakaf. Nah, nanti kan ada pembahasan hukum wakaf sendiri tuh. Wakaf tam, wakaf kaf, wakaf hasan itu di Jazariyah itu nanti. Yang kita bahas sekarang arid itu yang penting wakaf dimanapun dan dia tobi'i asal akhirnya maka dibaca dengan mat arid. Nanti dia dihukumi sebagai jaiz. Kenapa? Karena dia bisa dibaca dengan tiga pilihan sekaligus. Dua, empat, enam. Ya, hukumnya dua, empat, enam. Gitu ya. Nah, nanti ada perinciannya. Gitu. Maka dia kategori jaiz. Kenapa jaiz? Karena boleh dua, boleh empat, boleh enam. Begitu. Nah, itu selesai ya. Kalau dalil arid sukun cukup 445 aja. Mithlu dha in aradha sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Nah, bahkan sebenarnya kalau kalian saya tanya definisi, berhentinya sampai waqfan saja. Karena kata'lamuna wa nasta'in. Nah, nasta'in itu hanya contoh. Jadi kalau misalnya coba sebutkan ya coba eh, apa namanya kutip dalil dari Tuhfah tentang definisi adat sukun. Maka cukup apa? Wa mithlu dzain aradha sukun waqfan titik. Karena waqfan itu udah definisi itu. Karena ketika wakaf begitu. Ta'ala monastain itu hanya contoh ya. Bait 46 auqud dimal hamzu alal maddi. Ini alanya ya-nya enggak ada nih ya, seharusnya salah. Auqud dimal hamzu alal maddi wa dza badal ka aman wa imanan khuda. Berikutnya nih contohnya namanya mat badal. Jadi kalau tadi ini mat arid ya. Jadi ini namanya mat arid. Kalau mat itu kan mat arid disukun. Ya namanya eh, mat arid lisukun. Nah sekarang bait ke-46 ini adalah ada kasus di mana Hamzah itu ya Hamzah itu ada dua Hamzah dalam satu kata gitu ya. Nah salah satu hamzahnya itu diganti. Badal itu kan ganti. Misalnya ada imam badal gitu kan. Maksudnya imam pengganti badal gitu ya. Mengganti. Jadi ini kasusnya dua hamzah dalam satu kata. Yang satunya itu hamzah keduanya berarti diganti dengan huruf mat yang semisal dengan harokat sebelumnya. Jadi ringkasnya kalau kita ada ambil dari definisi matan itu adalah mengganti ya, mengganti dua hamzah ya, mengganti dua hamzah mengga eh, mengganti salah satu hamzah maaf, mengganti hamzah kedua berarti masuk hamzah kedua dengan huruf mat itu aja. Nah, itu definisi dari matan ya. Nah, au quddimal hamzu 'alal maddi wa dza badal. Nah, itu namanya badal.
Ya, mad badal. Contohnya ka'amanu wa imanan khudha. Khudha ini ambillah contohnya. Jadi nggak usah dimaknai. Amanu dan iman ini contoh aja. Amanu. Nanti pembahasan di amanu nih badal mana badalnya amanu dan iman. Gitu ya. Amanu asalnya akmanu. Iman asalnya ikman. Gitu ya. Oke. Yang terakhir sebelum kita ke slide ya. Pemaknaan ini seperti biasa kita pemaknaan matan dulu. Walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tawila. Berikutnya mad lazim. Jadi tadi bait 4546 ini masih dalam kategori bahasan jaiz. Ya. Jadi kalau bisa kita sebutkan jaiz itu tiga. Munfasil, adat lisukun, dan badal. Jadi tidak selalu jaiz itu munfasil ya. Itu. Tapi kalau wajib apakah selalu mutasil? Ya. Nah, lazim nanti punya perincian sendiri. Makanya mad lazim di Tufa itu dibuat bab khusus yang mungkin kita bahas pekan depan. Ya. Walazimun, lazim itu kita minimal tahu definisinya dulu. Ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tawila. Sederhananya adalah lazim itu berarti mat tabi'i atau mat asli ketemu dengan huruf sukun ya, ketemu dengan huruf sukun baik dalam keadaan waqaf atau dalam keadaan wassal gitu ya. Jadi kata kunci di lazim terus ketemu as-sukun, ussila. Sukun asli ini sukun asli nih. Jadi bukan sukun karena sebab misalnya waqaf, itu kan sukun arid ya. Jadi eh mudah mat tabi'i, mat asli bertemu apa namanya? Huruf sukun asli. Nah, udah bertemu huruf sukun asli. Sukun asli ini nanti banyaknya tuh menjadi tasydid karena tasydid itu lahir dari idgham dua huruf gitu ya. Jadi sukun aslinya mungkin nanti nggak kelihatan dalam mushaf, dalam tulisan mungkin nggak terlihat sukun, tapi dia sebenarnya kelihatannya hanya tasydid secara lafaz. Kenapa? Tasydid itu hasil dari idgham sukun dan harokat jadi satu. Nanti pembahasan lazim seperti itu ya. Nah, kenapa namanya lazim? Karena lazim itu di atasnya harus. Kalau kata orang Betawi, kudu itu ya, kudu banget gitu. Jadi lazim itu sesuatu yang sangat-sangat harus, ya. Kayak di dalam matan Jazariyah kan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu. Jadi keharusannya nggak bisa ditolak-tolak, nggak bisa ditawar-tawar. Hanya satu pendapat. Kalau wajib, dia harus panjang, cuman bisa pilih-pilih nanti tuh. Ada kategorisasi 3 sampai 5 sampai 6 wajib mutasil kalau kita bicara lintas qiraat. Tapi kalau dalam kategori lazim ini harus lazim itu berarti harus satu pendapat, harus satu jenis panjang itu 6 saja. Gitu ya. Maka lazim ini berarti pasti harus 6. Tidak ada pilihan lain. Begitu. Ya, harus 6. Oke ya. Baik. Kita coba lihat di slide ya. Hmm. Jadi hukum mat ini kita akan perinci tadi satu persatu dari pembahasan terkait. Hmm. Tahun ini agak nge-lag nih, kita dulu ya. Eh, kenapa ya? Coba ulang lagi, buka lagi. Hmm, Insya Allah pekan depan file ini akan saya bagikan buat teman-teman Karim khususnya. Nah, yang penyimak online, saya berikan syarat harus sampai tuntas ikut sampai akhir ya, baru saya kasihkan filenya. Jadi
File PDF-nya akan saya kasih. Saya kasih ke siapa? Ke Mas Ibda aja, Pak? Atau siapa dari angkatan kalian? Yang biasa ngubungin saya sih Ibda ya. Kalau untuk liquidity bikin saya kasih Ibda saja. File ini kan tinggal sedikit lagi kita udah mau habis ya. Insya Allah filenya akan dikasih pekan depan. Apa namanya? Menyesuaikan ya waktunya. Apa namanya? Dan coret-coretan yang di matan ini ya, masuk coret-coretan ini saya simpan semua dari awal ini kan coret-coretan ada semua tuh, ya. Jadi semua tersimpan. Nah, ini bisa nanti kalian juga simpan gitu ya. Tapi untuk peserta online, saya berikan syarat khusus. Kalau teman-teman Karim kan memang saya bisa ngelihat. Kalau dari online saya berikan syarat sampai akhir selesai kita khataman baru saya kasih. Ya, dari kehadirannya juga hadir full ya. Kalau hadir setengah-setengah saya nggak kasih. Ya, saya dalam hal seperti ini memang punya standar khusus ya. Jadi mungkin kalau ustadz lain mungkin ngasih dari awal, kalau saya memang dari dulu seperti itu. Biar apa? Biar kita terbiasa mencatat dulu sebelum dikasih. Ya, insya Allah saya akan setiap daurah tuh saya pasti pasti bikin PPT, bikin modul ya. Cuman tidak saya kasih di awal. Gitu ya. Insya Allah pekan depan kan targetnya tuh kita tinggal 2 pertemuan lagi. Ya, 9, 10 ya. Seperti itu. Baik, kita akan bahas dari sisi perinciannya. Oke. Hukum mat tadi disampaikan ada 3. Wajib, jaiz, lazim. Ya, wajib, jaiz, lazim. Nah, wajib itu ya mat asli bertemu hamzah dalam satu kata dengan kadar panjang. Silakan, silakan, silakan. Dengan kadar panjangnya 4 sampai 5 harokat. Versi Torik Syatibiyah. Nah, itu perlu dicatat tuh. Ya, versi Torik Syatibiyah. Kan madhab kita apa? Riwayat Hafs an Asim Torik Syatibiyah. Hafs itu adalah rawi, riwayat. Asim qari, qiraat. Syatibiyah jalur periwayatan di bawah Imam Hafs. Jalur perawi yang disampaikan melalui kitab para ulama qiraat. Dalam hal ini ada 2 kitab yang terkenal, Matan Syatibiyah dan Matan Thayyibatun Nashr, Ibnul Jazari. Kalau bicara lebih dulu mana? Syatibiyah. Karena Syatibiyah, Imam Syatibi wafat 590. Kalau Imam Ibnul Jazari wafat 833. Jadi beda 300 tahun. Ya, seperti itu. Nah, wajib itu nanti mungkin tapi untuk semester ini ya kalian karena masih awal-awal saya nggak menyampaikan itu tuh di awal nanti. Mungkin nanti pas sudah masuk Jazariyah baru saya sampaikan tuh tentang pengantar ilmu qiraatnya ya gitu. Sekarang biar kalian fokus belajar di tajwidnya dulu. Mat asli tadi dibilang apa? Dia harus dibaca 4 sampai 5. Walaupun nanti dalam Torik Syatibiyah itu yang lebih banyak dipakai 4. Nah, kok tadi bilang bisa 3, kok bisa 6? Nah, itu saya sampaikan di versi Torik lain, riwayat lain, keroat lain. Gitu ya. Misalnya 3, 3 itu Ibnu Katsir contohnya. Ibnu Katsir punya riwayat bacaannya hanya 3 untuk mat muttasil. Gitu ya. Itu definisinya. Gitu. Lalu kalau jaiz berarti dia bertemu hamzah di lain kata pada kadar panjangnya 4 harokat. Versi Torik Syatibiyah. Kalau kita baca Syatibiyah, kan Syatibiyah ini bacaan kita sering baca gitu aja. Syatibiyah ini standar internasional sekarang. Mushaf-mushaf, baik itu MSI, Mushaf Standar Indonesia, atau MSM, Mushaf Standar Madinah, ya, itu pasti pakainya jalur Syatibiyah. Kalau jalur Syatibiyah, kita jaiznya harus 4, nggak boleh di bawah 4, misal 2, 3, ya, atau kelebihan jadi 6. Ada sebagian buku tajwid membawa riwayat jaiz itu bisa 5. Nah, ini masih dipertanyakan jalur riwayatnya. Karena jaiz itu bilangannya hanya bilangan genap. Sama seperti bilangan mat arid disukun nanti. 2, 4, 6. Jadi nggak ada 3, nggak ada 5. Ya, untuk jaiz munfasil. Gitu. Lalu mat lazim. Ya, mat lazim. Lazim itu mat asli bertemu huruf sukun di satu kata. Ya. Jadi semuanya ingat, mat far'i ini pasti dia sudah mat asli. Ya. Gitu ya. Mat far'i itu pasti awalnya sudah mat asli. Gitu.
atau ketemu dengan hija sulasi. Hija sulasi maksudnya huruf hijaiyah yang tiga yang biasanya ada di awal-awal surat. Kenapa pakai sulasi? Karena umumnya pembuka surat tiga. Alif lam mim, alif lam ro, tosin mim. Tapi ada yang kurang tiga, ya nggak masalah. Bicara ini bicara keumuman aja. Kalau dua misalnya apa? Yasin, Toha, ya kan? Hamim. Ada yang panjang lagi. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ya, tapi sulasi ini memberikan keumuman. Umumnya awal surat yang punya fawatihus suwar, huruf-huruf pembuka surat itu tiga. Alif, lam, ro, alif, lam, mim, alif, lam, ro, ya. Dan tosin, mim, dan yang semisalnya. Jadi lazim itu nanti dua, tapi lazim kita nggak bahas hari ini. Gitu ya, karena lazim ada perincian-perinciannya. Yang kita fokus ke wajib sama jaiz dulu. Nah, tadi kita berbicara tentang tingkatan kadar mat ya. Sebelum nanti ada perincian masalah wajib dan jaiz ya. Perincian muttasil dan munfasil. Menurut Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah As-Samanudi ini tingkat yang lebih lanjut lagi nih. Tuhfah As-Samanudi ya, karangan Syekh Ibrahim As-Samanudi. Beliau wafat baru tahun 2004, jadi ulama kontemporer ya. Beliau gurunya Syekh Mishari Al-Afasi. Kalau kita sedengar dengar murotal Syekh Mishari, salah satu gurunya Syekh Mishari itu Syekh Ibrahim As-Samanudi, seorang qari dari Mesir, ahli qiraah dari Mesir, yang punya karya yang sampai sekarang juga dikaji bagi para pembelajar tajwid dan qiraat, At-Tuhfah As-Samanudiyah. Judulnya sama-sama Tuhfah. Bedanya dengan namanya beliau, As-Samanudiyah ya. Gitu. Beliau wafat baru-baru tahun 2000-an ini sehingga beliau terhitung ulama yang kontemporer dan produktif ya karyanya. Dan baitnya itu 200-an bait ya. Jadi kayak Salsabil Syafi'i lah modelnya. Nah, beliau punya suatu apa ya, suatu bahasan tentang tingkatan mat, tingkatan kadar mat. Karena mat itu kan nggak semuanya dua, nggak semuanya enam. Kata beliau, akwal mudu dilazimun fa mattasal fa aridun fa dun fisalin fa badal. Tapi kalian nggak usah hafal nggak apa. Ya, akwal mudu dilazimun. Yang pertama mat lazim, karena dia harus baca enam, sepakat. Nanti kalau kita bahas lazim, ittafaqal qurra'u fi maddihi wa miqdarihi. Para ahli qiraat itu sepakat tentang matnya dan panjangnya. Maka dia tingkatan paling tinggi, paling atas dari mat itu adalah seperti itu. Sama seperti ketika kita bicarakan marotibul gunnah, ya kan? Tingkatan gunnah ada akmal matakun, ada kamilah, ada nakisah, ada atqos matakun itu kan jenjang-jenjangnya melihat mana yang paling jelas secara praktek gunnahnya. Nah, ini kalau mat bukan gunnahnya tapi panjangnya. Mana yang paling panjang dan mana yang konsisten dengan panjangnya gitu. Akwal modu dilazimun. Berikutnya famat tasal. Berikutnya mat mutasil. Mutasil ini maksudnya wajib ya. Karena dia harus di atas dua. Tiga, empat, lima, enam. Gitu ya. Konsisten dengan panjang di atas dua. Berikutnya adalah fa'aridun. Ya, fa'aridun. Berarti mat arid lisukun. Nanti kita bahas setelah ini. Karena nanti arid itu dia apa? Dia bisa dua. Dua itu adalah kadar di bawah mat. Ya, kadar di bawah mat berarti koser. Gitu kan. Maka dia di bawah. Tapi dia tidak hanya dua, bisa empat, bisa enam. Maka dia tingkatan ketiga. Pasti punya pilihan lebih dari dua, empat, enam. Berikutnya mat munfasil. Nah, munfasil sama arid kan semua sama aja ya. Artinya kadarnya sama-sama nanti dua, empat, enam. Gitu ya. Tapi munfasil ini di bawah kategori arid ya. Karena arid itu disepakati boleh dua, empat, enam. Gitu. Arid, mat arid disukun nanti itu apa sepakat para ahli qiraah boleh 246 secara pilihannya. Artinya nggak ada khilaf. Mau kita baca riwayat apapun, qiraat apapun, pasti ada itu hukumnya dua tiga pilihan itu. Tapi kalau munfasil itu nanti akan terkait dengan qiraat yang dibaca. Munfasil dalam ini contohnya mad badal, mad jaiz, munfasil maksudnya. Ya kan tadi kita baca hafaz syatibiyah, itu kan harus empat, nggak boleh dua. Tapi nanti kalau baca Ibnu Katsir, Abu Amr, Qalun, ya, terus nanti Abu Ja'far dalam Qiraat Asyraf itu nanti mereka hanya dua. Maka karena nggak konsisten mad jaiz munfasil itu di bawahnya arid. Arid itu masih lebih konsisten dia. Panjangnya bisa 246.
Tapi kalau munfasil, jais munfasil nggak konsisten dia. Maka di bawah fa'adudun fadun fisolin baru akhirnya fad badal. Fa badal. Nah badal ini jumhur qiraah bilang dua kecuali satu warash. Ya warash itu boleh dua empat enam. Nah ini tingkatan mat. Nah dari sisi istilah-istilah mat, kita kan sampai menyebutnya dua harokat, tiga harokat, empat harokat. Ada istilah lebih simpel, pakai istilah-istilah yang dalam bentuk kalimat bukan angka. Tadi ya koser. Jadi kalau kita bilang koser itu pasti dua harokat. Jadi nggak perlu bilang harokatain. Ya, koser. Tiga harokat fuwaikul koser. Fuwaikul dari kata fauko. Fauko itu kan atas ya. Fuwaik itu atas dikit gitu. Bentuk isim tasgir dalam bahasa Arab. Isim tasgir kayak Umar jadi Umair gitu ya. Hasan jadi Husain. Itu bisa tasgir maksudnya. Fuwaikul qasar atas dikit tiga maksudnya. Terus tawasud empat. Nah tawasud ini beda dengan istilah dalam sifat. Makanya saya sendiri kalau bahas sifat huruf lebih senang pakai istilah bainiyah daripada tawasud. Ketika kita menerangkan sifat antara rokhwah dengan syiddah. Karena secara matan di Jazariyah pun pakai istilah bainiyah. Wa baina rikhwin wasyadid. Ya, bukan tawasud. Ya walaupun ada juga yang bilang istilah tawasud karena tawasud ini istilahnya sudah ada di mat biar gak waham biar nggak ada terjadi kesalahpahaman mending dibedain aja tawasud itu khusus mat yang panjangnya empat harokat bainiyah itu khusus pembahasan sifat itu karena bainiyah nggak bisa dipakai istilah di mat nggak bisa itu ya jadi kalau kita bilang tawasud berarti arba harokat berikutnya fuwaikut tawasud berarti khamsah harokat berikut baru isba' atau pul itu situ harokat. 6 harokat. Jadi nanti kita bisa menyebutkan kadar mat dengan istilahnya dalam bentuk kalimat tanpa perlu menyebutkan angka-angkanya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin boleh saya mau tulis sedikit ya. Yang apa tingkatan mat ini ya saya mau tulis dari matan Tuhfah sama Nudiahnya. Aqwal mudu dilazimun famat tasol fa'aridun fadun fi sholih fabadal. Di sini. Aqwal mudud lazimun famat tasal fa'aridun fadun fisalin fabadal akwal mududi wal mududi akwal mududi lazimun famat tasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Ini satu bait ya, sebut satu bait teman karena nggak muat ya. Ya. Ini qala Syekh Ibrahim As-Samanudi. Qala Syekh Ibrahim As-Samanudi. Akwal mudu dilazimun. Satu. Famal tasol. Dua. Mutasil. Fa'aridun. Tiga. Fadun fisolin. Infisol munfasil. Empat. Fabadal. Lima. Ya. Jadi untuk nambah hafalan dikit aja. Satu bait dari matan semanu dia. Gitu ya. Oke. Nah terus juga terkait wajib mutasil dan munfasil ya. Jadi kalau kita bicara mutasil munfasil. Contoh. Kapan suatu kata hamzah suatu kata dianggap hamzah dalam satu kata atau hamzah dianggap di lain kata. Contoh misalnya kita ambil kata ulaika.
Terus juga misalnya eh, as-sufaha, as-sufaha. Terus kita ambil contoh lagi, contohnya misalnya ini yang contohnya lagi, misalnya di sini ya ayyuha. Nah, ini kan. Terus juga misalnya fiha abada. Oke, ini ada masing-masing dua contoh mutasil dan munfasil. Lihat misalnya mutasil. Ulaika. Ulaika ini dihukumi mutasil atau munfasil? Hmm? Mutasil. Karena hamzahnya dia ditopang dengan fisik ya. Ya, dia bukan hamzah kotok. Ya, bukan hamzah kotok. Dia hamzah satuan. Secara tulisan pun juga terlihat menyambung dengan huruf lam ya sebelumnya. Gitu kan. Asalnya ini kan ula plus ika. Asalnya ula plus ika. Asalnya begitu. Ya. Ketika disambung menjadi satu kesatuan tulisan, maka masuk kategori mutasil. As-sufaha, mutasil atau munfasil? Mutasil. Dia tidak terpisah ya. Secara apa namanya? Secara kalau misalnya gini, secara tulisan seakan-akan terpisah, ya kan? Seakan-akan terpisah. Kan ini alif sendiri, hamzah sendiri. Ya, tapi secara hukum, makanya ada nanti hukmi. Secara hukum, as-sufaha ini hamzahnya masih dalam kategori satu kata ini. Kenapa? As-sufaha jamak dari kata safih. Safihun, safihan, as-sufaha. Jadi jamak taksir. Kalau kategori jamak taksir harus ada hamzah, maka dikategorikan mutasil. Dan yang paling mudah dia nggak punya alif, gitu aja. Nggak punya alif, dia bukan hamzah kotok, maka kategori mutasil. Gitu, ya kan? Sekarang baru ya ayuha. Ya ayuha ini kan kesana dempet, ya kan? Ya sama hamzah. Kesana dempet, kesana nyatu. Padahal enggak. Ya itu sendiri, hukumnya ya itu sendiri, ayuha itu sendiri. Dalam bahasa Arab dinamanya harfun nida, panggilan. Panggilan itu dalam bahasa cukup ya aja. Ya, ya fatwa. Ya, itu kan. Ya wijdan. Ya doang. Itu asalnya begitu doang. Kalau dalam bahasa Arab. Nah, ayu ini adalah penegasan. Gitu ya. Jadi secara hukum itu sebenarnya berbeda. Walaupun di dalam tulisan terlihat dekat atau nyatu. Gitu ya. Yang paling mudahnya lagi apa saya bilang? Dia punya fisik alif. Gitu aja. Hamzah kotok. Itu paling mudahnya ya. Analisisnya gitu. Fiha abada. Ini jelas kelihatan bedanya. Kelihatan jauhnya, kelihatan kan? H itu sendiri terpisah dengan hamzah. Maka ini juga munfasil. Itu ya. Kalau di Quran kan kita gampang sekarang ada tanda bendera. Cuman benderanya kita harus sesuaikan. Intinya sih mutasil munfasil itu hukum yang disepakati itu 4 harokat itu aja. Maka sama-sama dibaca misalnya ulaika as-sufaha ya ayyuha fiha abada. Hitungan 4 harokat itu hitung saja. Satu alif itu, maaf, maaf, dua, nah, satu alif, nah, pas lupa. Satu, dua harokat itu satu alif, ya. Satu alif itu 2 harokat. Cara ngitungnya ya. Berarti kalau 4 harokat berapa alif?
dua alif, gitu kan? Jadi caranya biar kita ngitungin, jadi ngitung nggak usah pakai ulang, gitu, gitu. Kita nggak pakai jari nggak usah. Anggap aja ulaika tuh ulala, paham ya? Bisa ulaika. Jadi lamnya tuh la plus la, gitu kan? Berarti baca gimana? Ulaika, udah empat itu. Terhitung dua alif, satu alif dua harokat. Hitung gitu aja. Asufaha misalnya. Asalnya berarti gimana? Ha, ha, gitu kan? Kalau kita potong, misalnya ha, ha ada hamzanya ya. Ha, ha, gitu kan? Digabung. As-sufaha. Gitu aja. Udah empat itu. Ya. Ya ayuha. Ya-nya berarti ya, ya. Gabung. Ya ayuha. Jadi empat itu nggak panjang-panjang banget ya. Terus fiha abada. Fihanya fiha ha. Gabung. Fiha abada. Kuat. Obat kalau usia-usia seantum mah kuat. Empat itu. Ya karena orang empat itu mikirnya harus panjang banget. Fiha panjang kan. Jadi akhirnya apa? Gak kuat gitu kan matnya. Gitu. Jadi cukup hitungannya adalah dua alif. Nanti yang lazim tinggal kita tambahin. Kan nama harokat berarti berapa? Tiga alif. Gitu kan. Prakteknya misalnya waladhdallin. Do, do, do. Jadi satu. Waladhdallin. Udah selesai. Gitu ya. Nggak usah sampai kelamaan. Sampai maghrib baca panjang waladhdallin. Mungkin 6 loh. Kelamaan itu ya. Jadi sebenarnya mat Quran itu simpel ya. Nggak ada istilah nggak kuat. Kecuali kalau banyak matnya dalam satu ayat. Itu lain hal. Gitu. Ya. Nah, sekarang ada contoh kasus kata haulai misalnya. Ha kan begini, haulai gini ya. Haulai. Sekarang saya mau tanya, ini matnya apa? Haulai. Hmm? Munfasil atau mutasil? Kan hamzanya nggak ada alif. Hah? Apa? Ya, udah tahu ya. Haknya apa? Hak tanbih. Terus yang ini lainya. Nah, dia dua hukum ya. Jadi yang udah tahu bagus, yang belum saya kasih tahu. Haulai ini dalam bahasa Arab kita sedikit melihat ke bahasa Arab dalam pembahasan isim isyarah. Isim isyarah itu sebenarnya misalnya kita bilang hadza, isyarahnya itu tuh hanya dzanya doang ya. Dalam bahasa isim isyarah, misalnya kita bilang hadza gitu ya. Kita bilang misalnya nih apa? Ini misalnya buku ya, ada buku sini. Za kitabun itu sudah ini. Terus jamak yang banyak misalnya. Jamak itu cukup ulai, nggak pakai hak. Nah, haknya itu namanya tanbih. Tanbih itu adalah penegasan. Zaknya itu isyarah. Dalam kasus ini sama, haknya tanbih, hamzahnya ini dengan laknya itu sebagai isyarah. Jadi dia beda secara hukum. Makanya namanya mad lazim. Mad jaiz munfasil hukmi. Secara hukum dia terpisah. Jadi maksudnya hak itu sendiri, hamzah itu sendiri, walaupun dia nyambung, gitu ya, walaupun dia nyambung. Jadi maksudnya ini hak itu terpisah begini seakan-akan hak terus ulai begini kesannya. Kesannya begini hak plus gitu ya. Kesannya hak plus ulai gitu. Asalnya begitu, tapi disambung biar efektif penulisannya. Maka di sini berlaku dua hukum. Hak ulai, hak ketemu hamzah, ini hukumnya munfasil. Maka nanti panjangnya bisa 246 tergantung riwayat kiroat torik yang kita pakai. Dalam bacaan hafs berarti tetap 4, gitu kan? Lai, nah ini jelas mutasil maaf. Jelas mutasil karena dia hamzahnya tidak ada fisik alif dan secara hukum masih nyatu dengan ulai. Itu ya, seperti itu. Nah, itu perincian contoh dari pembahasan mat mutasil munfasil. Seperti itu. Oke.
Ya, jadi nanti istilah-istilahnya kita suka bisa juga pakai istilah qasar, faikul qasar, tawassut, faikul tawassut, dan isba'. Baik, sekarang mulhaqatnya. Mulhaqat berarti yang dihukumi seperti jaiz ya, mulhaqat bil jaiz. Ada dua, mad arid lis sukun dan mad badal. Pertama mad arid sukun itu. Mad arid itu berarti mad asli di akhir kalimat. Ketika waqaf dengan kadar panjangnya 246 harokat dengan semua versi kiroat. Makanya dia tingkatan di atas mad munfasil. Gitu ya. Tata cara waqaf mad arid itu bisa tiga cara. Ya ini di sana dari kitab Minhah Dzil Jalal, Syarah Tuhfatul Athar kala Syekh Ali Abdullah. Ya, saya screenshot kitabnya sebagai sumber. Jadi caranya ketika kita sukun di akhir kalimat itu bisa tiga cara. Pertama dengan sukun mahd. Sukun itu sukun murni, artinya sukun dengan menstabilkan hurufnya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sukun mahal tuh. Nunnya benar-benar sukun, stabil posisinya tanpa ada tambahan harokat dan segala macam. Walaupun asalnya al-alamina kan, tapi sukun jadi al-alamin. Yang cara kedua ada ismam. Nah, ismam ini tidak hanya dalam bahasa Yusuf ayat 11 yang kita pernah bahas kemarin di idgham mutamatsilan kabir. Ismam juga bisa menjadi cara wakaf. Ya, caranya gimana? Ismam ini hanya bisa di dhammah. Contohnya berarti di kalau di Al-Fatihah di ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'inu tapi nasta'in diberikan isyarat. Seperti kita baca la ta'manna kan? La ta'manna isyarat doang nun dhammah dengan isyarat. Untuk wakaf juga bisa dipakai ya. Nasta'in. Nasta'inu tapi nasta'inu gitu. Panjangnya bisa 246. Nasta'in. 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 Yang penting dia isyarat jangan nasta'inu itu satu. Itu asal antum namanya ya. Dia hanya isyarat. Yang ketiga raum. Nah, ini baru istilah raum di sini nih. Ya, kalau ikhtilas itu di yang diletak mana itu. Ya, raum itu berarti sepertiga, lebih kecil lagi bunyinya. Nasta'in. Nasta'in. Nu. Kalau slow motionnya nasta'in. Nu. Nu. Gitu. Nu. Kayak orang malas itu. Nu. Gitu. Sepertiga. Hitungannya lebih sedikit daripada ikhtilas. Dan dia bisa juga di kasroh bedanya ya raum bisa juga di kasroh contohnya berarti apa Bismillah atau Ar-Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Rahim ya. Rahim jadi bukan Rahimi tapi Rahim dan dia hanya bawa dua harokat kenapa karena dia sebenarnya dalam rangka mewasal dalam rangka mewasal nih nanti karena ada daurah sama Ustadz Umar ya jadi saya dapat punya faedah juga dengan beliau. Beliau suka bikin istilah-istilah yang memudahkan cara kita memahami. Ismam itu kata beliau apa? Wakof rasa wasol. Maaf, itu saktah, maaf. Saktah. Wakof rasa wasol. Kalau raum wasol rasa wakof. Wasol tapi kayak wakof. Jadi makanya untuk raum itu nggak boleh lebih dari dua, empat dan enam nggak boleh. Misalnya kita pakai raum nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fathah nggak boleh. Fathah hanya boleh sukun mahab. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dia fathah kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bolehlah berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang boleh itu hanya ayat berapa? Al-Fatihah satu, satu, tiga, empat, lima untuk raum. Untuk ismam hanya boleh dhammah. Berarti hanya di ayat 5. Nasta'in. Nah, cara ini semuanya dibolehkan dalam semua qiraat. Jadi baca hafaz boleh. Kita baca begitu. Dan itu pun juga nggak apa ya. Kalaupun kita praktekkan di masyarakat umum, ketemu sholat jadi imam nih. Itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu aneh itu kesannya. Ya, misalnya siapa? Wijar jadi imam nanti kan di masjid kan. Udah jadi imam belum? Belum ya. Yang jadi imam siapa sih biasanya dari kalian? Tabit ya, tabit. Ya misalnya nanti kalian penerusnya kan ada nih, ya kawan. Nah itu misalnya baca
lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau kita baca di depan umum kan nggak terlalu terasa, ya kan? Nggak jadi masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak terlalu apa nggak terlalu aneh gitu kan. Beda kalau kita ganti Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan beda tuh. Bacanya pendek ya, itu kan beda qiraat itu. Jadi cara wakaf ini bisa ditampung dengan dua cara. Dan berlaku hukum mat itu hanya di ismam dan sukun mahal, tidak pada di rom. Nah, lalu alasannya kenapa nih? Ini tambahan aja dari sisi argumentasi ya. Kenapa mat alit itu boleh boleh tiga cara gitu kan? Dua, empat, enam gitu. Kalau dia isba atau tul itu karena dia diserupakan dengan mat lazim. Karena ada dua sukun. Ketika misalnya kita wakaf, apa? Silakan, silakan. Langsung aja kalau saya tampilkan, dimatikan aja, nggak masalah. Kalau misalnya kita bicara hukuman arid, kan misal tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan dia asal mat asli kan. Mat asli berarti ketemu huruf mat yang sukun kan. Min. Mim ketemu apa? Mim kasroh ketemu ya sakinah sebagai maddiyah kan. Terus ketika wakaf nunnya jadi apa? Sukun lagi kan? Sukun arid kan? Paham nggak? Misalnya, contoh ya, al-alamin kita potong, al-alamin. Al-alamin mimnya harokatnya apa? Kasroh. Terus setelahnya apa? Ya, ya-nya ya sakinah karena maddiyah ya kan? Terus setelahnya apa? Nun, asal harokatnya apa? Fathah kan? Al-alamina kan? Tapi ketika wakaf jadi apa? Nunnya sukun secara bacaan. Walaupun sukun secara bacaan, tapi dia tetap sukun. Ya sakinah yang maddiyah ketemu nun sakinah yang aridoh sama-sama sukun. Pertemuan dua sukun ini persis seperti mad lazim. Nanti pembahasan mad lazim itu kan matobi ketemu huruf sukun di satu kata, gitu ya. Maka dia dihukumi boleh enam karena mengikuti alasan dari mad lazim. Sama-sama apa? Sama-sama punya dua sukun. Maka dia boleh baca enam, dimiripkan, diserupakan. Kalau baca empat, kenapa? Dia alasan yang sama dengan isba, dengan tul. Cuma bedanya karena dia sebab eksternal, sebab arid, maka dikurangin jangan jangan 6. Boleh dikasih keringanan 4 saja karena dia sebabnya sebab sukun, bukan sebab asal. Maka diturunin kadarnya 4. Terus koser. Kenapa koser? Bisa dibaca koser. Karena sukun arid ini bisa juga dihukumi sebagai wasal. Kalau di wasal, misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Diwasal dari ayat kedua sampai ketiga, kan matnya tobi'i kan dua harokat saja. Gitu kan? Al-Alamina Rahimi. Gitu kan? Dibaca dua harokat. Nah, sukun arid ini boleh dihukumi dua karena dia mengikuti asal kalau diwasal. Gitu ya. Ya, asal ketika wasal dua, maka boleh dibaca dua. Maka dipilih dua, empat, enam. Tadi alasannya karena melihat pertimbangan asalnya dua, terus pertimbangan juga ketika dia disukunkan ada pertemuan dua sukun. Maka boleh dibaca empat, enam. Oh, nggak ada tiga sama lima, nggak ada riwayatnya, udah selesai. Gak usah tanya lagi gitu ya. Kenapa nggak tiga lima? Karena kita kritis ya. Kritisnya boleh, cuman saya pernah bilang Quran itu ujung-ujungnya pasti lihat riwayat. Kebetulan riwayat Ar itu nggak ada yang tiga atau lima. Ulama dulu kita tuh memang menghitung benar, dihitung berapa jumlah itu berapa mar itu dihitung benar tiga lima empat dua itu dihitung. Betul nggak ada Ar itu yang bilangan ganjil. Ya hanya bisa dua empat enam gitu ya. Seperti itu. Nah, praktek mat arit itu ya 246 berarti sama saja seperti nanti marjais. Misalnya kita berhenti di akhir ayat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Kalau 2 berarti sama seperti kayak wasol. Ya, misalnya kalau wasol kan kita baca gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Alamin Ar-Rahman. Ketika wakaf Al-Alamin. Min wakaf, min wasol sama kadarnya. Nah, kadang yang jadi masalah juga apa? Kalau wakaf malah kita lebih jadi satu jadi tiga. Nah, itu juga masalah atau kurang pas. Karena tidak ada riwayat mat arid yang tiga. Nah, kalau antum mau pilih wakaf mat arid panjangan dikit, empat sekalian atau enam. Jangan nanggung tiga atau lima.
Yang tiga tuh sering banget kalau kita baca dalam sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tiga tuh. Min. Ar-Rahmanir Rahim. Tiga. Maliki Yaumiddin. Nah, biar lagunya enak gitu kan. Tapi kurang itu secara kaidah kurang pas. Kalau dua-dua aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dua tuh. Mau panjangan dikit empat aja sekaligus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah gitu. Yang paling sering itu jadi tiga. Itu juga saya ketika talaki Mas Syekh Farobi itu dapat koreksinya itu tuh. Ya, kita sedikit-dikit coba ubah tuh ya. Kebiasaan memanjangkan mat ada jadi tiga. Itu nggak ada riwayatnya itu. Salah secara bacaan. Ya, secara tajwid. Lahan khofi lah itu jatuhnya. Ya, maka 246 saja. Gitu ya, seperti itu. Mad arif. Oke, berikutnya mad badal. Nah, ini terakhir ya. Mulhaqat mad badal, benar ya. Mad badal itu adalah pertemuan dua hamzah dalam satu kata. Jadi kriteria tadi pertemuan dua hamzah dalam satu kata. Lalu hamzah keduanya diganti dengan huruf mat yang sejenis dengan harokat sebelumnya. Ya, contoh ya, bisa lihat di contoh amanu asal itu amanu. Ya, dari sisi tasrif, i'lal dalam tasrif, dalam saraf, akar kata itu amanu. Amanu jadi amanu. Ya, asalnya itu ada dua hamzah. Ada juga satu lagi nama isem, Adam, Nabi Adam. Itu asalnya Adam. Ya, ini nanti kaitannya dengan bahasa Arab ya lebih khususnya. Kenapa bisa seperti itu dari sisi bahasa Arabnya? Kita tahu minimal akar katanya seperti itu. Amanu, Adam, iman, masdar dari kata aman. Ya, iman beriman, masdar. Asalnya iman, gitu kan? Lalu amanu misalnya, amanu hamzah keduanya itu diganti dengan mat. Kenapa? Karena dalam lisan orang Arab dua hamzah sekaligus dalam satu kata tuh nggak efektif, nggak mudah. Bagi orang Arab itu huruf hamzah juga susah ya diucapkan. Masuk karena makrojnya paling jauh kan di pangkal tenggorokan. Maka cara yang paling mudah mending salah satunya dikorbankan, diganti huruf mat aja lebih enak. Amanu jadi amanu. Kenapa dengan alif? Karena sebelumnya fathah. Fathah cocok dengan alif. Iman. Ya, sebelumnya kasroh. Cocok. Utia, asalnya utia. Jadi utia. Maka apa maksudnya? Apa namanya? Jangan ada begini. Jadi kesan kayak promosi loh gitu. Ya, utia jadi utia gitu ya. Utia gitu ya. Atau juga di surat Al-Ahqaf. Ituni ya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau wakaf terus kita ibtidak setelahnya langsung baca ituni. Ya, itu namanya badal, badal termasuk. Karena akar kata dari kata utia juga, utia, utia. Itu nih. Kalau kita ibtidak atau mewasal dari sebelumnya, amlahum syirkun fis samawati tuni bikitab. Hamzanya harus ditahqiq, harus jelas, tidak di ibdal, tidak diganti. Gitu ya. Nah, dalam bacaan riwayat Hafs dan mayoritas kiroat, akan bisa dikatakan kalau dibilang dalam kiroah sabah itu berarti 6 6 kori, 6 kiroat ya. Hanya satu kiroat yang nanti badalnya panjang, bisa 46 ya. Itu baca dengan dua saja. Nah, waras yang pernah saya contohkan ketika waktu itu tahajud jamaah itu innalladzina amanu walladzina hadu. Nah, ya, jadi amanunya bisa 4 bisa 6 dia. Amanu atau kalau utia misalnya famanutia faman utia nunnya di nakal ya hamzah di nakal terus u-nya panjang utia segala macam gitu ya mad badal. Oke, jadi itu mad mulhaqat bil jaiz. Itu mulhaqat bil jaiz yang dia dihukumi bisa dua, bisa dihukumi dengan ragam panjang, tidak hanya dua, tidak hanya enam, tidak hanya empat, tapi menyesuaikan riwayat qiraat yang berkaitan dengannya. Baik ya, sampai sini materi kita. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk mad lazim, bab akhir dari apa namanya mad tatan tuhfa.
Terus kan kalian tanggal 9 tuh katanya udah ujian ya. Tapi kan kalau Tufah katanya di pagi jadi nggak masalah. Tadinya gini kalau misalnya pekan pekan ujian kalian tanggal 9 itu udah ujian, tadinya saya pekan depan kita mau habisin tuntas sampai khotimah. Khotimah itu nanti kan ada tambahan termasuk pembahasan-pembahasan bab-bab yang saya simpul-simpulkan ya dari sisi apa tentang hikmah-hikmah, kalimat-kalimat hikmah di Tuhfah, terus hukum-hukum yang penjabaran hukum lainnya ya. Tapi itu nanti mungkin bisa di pertemuan 2 pekan lagi. Jadi pas 10 pertemuan itu. Karena masih boleh. Jadi kalaupun pekan ujian, daurah tetap jalan di pagi hari. Nah gitu ya. Lalu nanti teknis ujiannya disampaikan kemudian. Baik ya, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Dinyalakan aja lampunya. Nah, susah. Bismillah. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan saja ya. Ada dari chat. Ya. Nah, nah itu ada di syarah Jazariyah itu nanti dari baitnya wallafzu fi nadhirihi kamitslihi. Nah, jadi kalau sebagian ahli qiraah kontemporer itu ada yang mengatakan pemahaman jadi itu agak agak nyebrang ke Jazariyah tapi nggak apa. Eh, Pemahaman matan itu wallafzu fi nadhirihi kamitslihi itu berarti kalau kita menerapkan satu hukum tajwid yang khilafnya khilaf jaiz sekalipun, aja ada khilaf wajib, ada khilaf jaiz. Khilaf jaiz itu khilaf yang masalah kalimat ini, perbedaan yang terjadi di antar kiroat, gitu ya. Nah, itu apa? Harus konsisten. Jadi misalnya nih, aritnya kita ambilnya 2 nih, karena lagi apa? Lagi baca cepat gitu kan, lagi murojaah. Maka sampai dari awal sampai akhir tilawah kita, maka harus 2 mengamalkan wadlafzu fi nadhiri kami terlihat harus konsisten dalam penerapan sifat. Tapi yang saya ketahui pemahaman ini nggak seperti itu. Jadi itu hanya sebagian ijtihad, sebagian ahli kira kontemporer itu hanya sebagian saja. Pemahaman walafdhu fi nadhiri kamitsli itu nanti sebenarnya lebih kepada pembahasan sifat yang khilaf wajib tadi. Artinya kalau kita menyalahi sifat itu maka akan menjadi salah. Misal, ta itu hams, kalau nggak dibaca hams jadi jahar. Ya, misalnya baca idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarot. Nah, itu kan nggak ada hams ya kan? Nah, itu nggak boleh kita baca seperti itu. Karena dia harus baca hams. Mau itu kuwirat, nanti taknya mau berharokat sekalipun harus sama-sama hams. Gitu. Istilah, itbaq juga sama tuh, ketebalan huruf ya. Misalnya di surat Al-Buruj eh, bal apa miwaroihim muhiyat disukun toknya tebal. Nanti tok berharokat atau matul kubra sama-sama harus tebal. Tingkatannya beda tapi teman harus harus sama-sama tebal. Istilah itbaqan tetap terjaga gitu. Jadi sifat-sifat yang memang sudah menjadi kewajiban diterapkan. Adapun khilaf jaiz seperti itu tidak menjadi kesepakatan dalam hal itu. Jadi saya lebih memilih tidak mengapa kita campur-campur untuk arit ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, boleh aja. Cuman kalau mau lebih ideal, biar lebih lebih pas juga, silakan konsisten, tapi tidak menjadi keharusan, gitu ya. Karena kalau yang biasanya memakai dalil itu dari walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Sementara pemahamannya tidak seperti itu. Itu hanya ijtihad
itu pandangan pandangan analisis saja ya sebagian ahli qiraah begitu. Begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Mm-mm. Oh ya, saya baca nih bentar. Sebagian dengerin rekaman apa bisa dapat. Oh ya boleh. Kalau rekaman tapi ini ya, rekaman itu bukti harus ada buktinya dengan rekaman itu. Jadi bagi peserta yang nanti mau dapat file file PDF-nya, file modul daurahnya ini, misalnya ada absen berapa kali gitu ya. Ada nggak rekaman silakan nanti bikin buat resume atau apa kirim ke saya. Jadi bukti bukti bahwasannya yang bersangkutan memang mendengarkan rekaman. Ya jadi baru nanti saya akan kasih. Jadi nanti file itu saya kasih ke teman-teman Karim tapi jangan di-share ke grup Pak peserta online ya. Gitu. Nah, itu ya kalau tadi terkait itu teknis. Hukum orang baca kurang kadar panjang. Ya hukumnya nggak dosa ya. Kalau kita bicara hukum, maksudnya hukum apa nih? Kalau hukum tajwidnya lahan khofi. Kalau kita bicara hukum tajwidnya, lahan nih ya, lahan khofi. Ya misalnya baca eh, gini ya, eh, lahan khofi itu kalau memang dia matnya khilaf jaiz. Artinya misal mat jaiz munfasil dalam bacaan hafaz Tariq Syatibiyah harus dibaca empat. Tapi dia baca dengan dua. Itu boleh kan? Tapi nggak dalam Tariq Syatibiyah kan? Dia lahan khofi dari sisi riwayat. Tapi kalau dia seharusnya dibaca mat, tapi nggak dibaca mat sama sekali, misalnya ya ayyuha, itu kan dua tuh, dibaca ya ayyuha, ya salah itu, menghilangkan kadar panjang, gitu ya. Jangan kan mat jaiz munfasil, mat tobi'i kita nggak baca matnya, amanu dibaca amanu, gitu kan, amanu, gitu kan, iman dibaca iman, nah itu juga salah, itu malahan jali. Kalau menghilangkan kadar esensi mat itu jadi satu harokat, gitu ya. Tapi kalau khilaf jaiz ya 2 3 4 5 6 gitu kan. Misalnya mad alif disukun dibaca tiga kayak tadi kan misalnya. Ya itu secara lahan hofi gitu ya. Karena nggak ada riwayat dibaca tiga. Mad wajib mutasil dalam bacaan hafaz baca empat. Tapi kita kelebihan jadi enam misalnya. Ya, itu juga lahan hofi. Berlebihan juga nggak bagus gitu ya. Seperti itu. Kalau bicara hukum tajwid. Kalau secara hukum syar'i itu berarti hukum agama. Ya dia nggak dosa ya. Karena yang jadi dosa itu kalau merubah makna. Sementara perubahan panjang pendek tidak merubah makna. Selama panjang pendeknya tidak menghilangkan panjang atau memendekkan yang panjang. Gitu ya. Seperti itu. Terus apa perlu dihitung kadar panjang saat baca nyimak? Tadi saya sampaikan cara ngitung gimana? Ya, hitungan alif. 4 2 alif. Udah gitu aja. Ya, perkirakan nggak harus saklek harus pas banget enggak. Tapi ya kita perkirakan. Perkirakan kita kalau kita udah biasa ngaji, insya Allah pas. Ya ayyuha udah 4 itu. Ya nggak usah ya oh, gitu gitu enam ke enam walau do wah belum kurang do terusin loh akhirnya gak habis habis do terus tuh sampai akhir ngaji gitu ya jadi hitungan alif aja alif kata baca alif gimana misalnya mim tambah alif gimana ma gitu kan itu udah dua bukan dua kalau nggak dua gimana malik dengan malik mana yang panjang malik udah cukup kalau kita mau panjangin ma-nya jadi empat gimana mama gabung ma udah selesai ya kan ma gitu doang ya kan ya kan mama gabung gimana ma gitu ya ayuha ya ya gabung ya titik selesai ayuha segala macam hitungan alif aja nggak usah pakai hitungan jari gitu ya oke ya oh ya ini Ustazah Sri ini Masya Allah saya tahu beliau itu istrinya Ustaz Rama ya Insya Allah hadirah selalu hadirah nih Ustazah Insya Allah Ustazah dapat ya Insya Allah. Teknis sanat nanti ya, nanti kan sampaikan nanti lah teknis sanat sama teknis ujian itu nanti di pekan depan deh, insya Allah ya kita sesuaikan, insya Allah. Baik cukup ya kalau begitu, ya sudah setengah 10 lewat kita mau jumatan juga nih yang ikhwan utamanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Arif yang telah menyampaikan materinya. Semoga beliau dimudahkan setiap urusan. Sebelum kita tutup dalam pertemuan pada hari ini, mari kita membaca salawat syariah wa inna sanata. Allahumma shalli ala as'ali ma'rufika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala kita wa kita ulama kita tutup dong untuk pasang pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah. Lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Kami selaku MC apabila ada salah kata kebenaran semuanya datang dari Allah, kesalahan datang dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.